Gak bisa. Mau kasih aku alasan apa lagi? Dari dulu, kamu selalu pilih kasih. Kamu gak pernah belain aku dan Hanibani. Guys, kamu dengerin aku dulu. Aku bakal nikahin kamu. Tapi gak dalam waktu dekat. Bullshit. Gak bisa aku percaya sama omongan kamu lagi. Capek aku. Aku tuh bingung sama kamu ya. Kamu udah dibuang kayak sampah sama Nabila. Tapi kamu gak mau ninggalin dia juga. Sadar dong. Satu-satunya orang yang ada buat kamu sekarang cuma aku. Cuma aku yang bisa ngertiin kamu, yang nerima kamu apa adanya. Tapi kalau kamu kayak gini terus, mungkin lebih baik aku tinggalin kamu. Lepaskan! Ya ampun, siapa yang udah berantakin kamar aku sampai kayak gini? Jangan-jangan Mbak Bonita yang udah ngelakuin ini semua. Mbak, aku mau ngomong sama kamu. Mbak. Aku mau ngomong sama kamu. Apa-apaan sih kamu, Erika? Kamu udah ngeganggu aku, tau nggak? Pasti kamu kan yang udah berantakin kamar aku. Kok kamu lancang banget ya, Mbak? Masuk kamar aku tanpa izin? Mau nyari apa? Iya. Aku yang udah ngeberantakin kamar kamu. Kenapa? Karena aku lagi nyari bukti-bukti supaya bisa bikin kamu mendekam di penjara, Erika. Aku yakin kamu ada hubungannya sama kematiannya Benny. Tolong jaga bicara kamu sama aku, Mbak. Ini rumah aku. Gimana pun juga kamu tuh cuma tamu di sini. Santai dong, Erika. Tenang. Kalau emang kamu gak ada hubungannya sama kematiannya Benny, kamu gak perlu panik kayak gini. Sampai detik ini tuh aku masih bingung sama Benny. Kenapa Benny bisa milih kamu sebagai istrinya? Padahal aku dari awal udah bilang sama Benny untuk gak nikah sama kamu, Erika. Terbukti kan semua omongan aku? Dari Benny masuk penjara, sampai Benny mati sia-sia di tangan kamu, Erika. Kalau aja aku tahu Benny bakal masuk penjara dan bakal mati sia-sia di tangan kamu, Erika. Aku orang yang pertama yang bakal larang Benny buat nikah sama kamu. Mbak, aku nggak pernah memaksa almarhum Mas Benny untuk nikahin aku. Tolong kamu berhenti ngebahas soal ini. Tolong kamu jangan ungkit-ungkit lagi. Kamu kira aku percaya sama semua omongan kamu? Enggak, Erika. Aku yakin kok. Kamu kan yang udah ngemis-ngemis sama Benny untuk minta dinikahin. Sampai-sampai Benny gak mau dengerin omongan aku. Terus sekarang, kamu minta aku untuk gak ungkit soal ini. Gak mungkin, Erika. Semua kesialan nasibnya Benny itu dimulai semenjak dia sama kamu. Gak akan ada habisnya kalau aku ladenin Mbak Bonita terus. Sebaiknya aku pergi. Mana handphonenya Benny? Gimana kalau Mbak Bonita sampai tahu CCTV rumah itu terhubung sama handphonenya Mas Benny?
kamu diem aja. Serahin handphonenya Benny ke aku. Karena sebelum Benny meninggal, Benny udah ngomong ke aku kalau seluruh CCTV di rumah ini terkonek ke handphonenya dia. Mendingan sekarang kamu kasih handphonenya Benny ke aku daripada kamar kamu aku acak-acak lagi. Aku nggak tahu handphone Mas Benny di mana. Bohong, Erika! Mau sampai kapan kamu nyembunyiin fakta-fakta kalau kamu yang udah bikin Benny meninggal? Mendingan sekarang kamu siap-siap. Siap-siap untuk angkat kaki dari rumah ini sendirian. Maksud kamu? Karena sebelum almarhum Benny meninggal, dia udah nitipin Bagas ke aku. Ben, mungkin kamu tetap bisa nahan aku supaya aku tetap di rumah ini. Tapi Erika tuh nggak suka ada aku di sini, Ben. Aku ngeliat tadi dari tatapannya dia, kalau dia tuh nggak pengen ada aku di rumah ini, Ben. Aku tuh emang seharusnya nggak datang ke rumah ini. Atau emang lebih baik aku pulang aja lah ke Semarang. Aku juga yakin Erika tuh pasti ngompor-ngomporin Bagas supaya Bagas tuh benci sama aku. Purita, dengar ya. Jangan pernah menghiraukan omongan Erika. Di rumah ini, aku itu kepala rumah tangganya. Aku yang memutuskan apa yang terjadi di rumah ini. Dan keputusan aku adalah, aku tetap membiarkan kamu di rumah ini, bahkan kamu menganggap rumah ini seperti rumah kamu sendiri. Gitu loh, Man. Bahkan waktu pertama kali kamu datang, jujur, aku sempat nggak suka kamu datang ke sini. Tapi bukan karena aku nggak suka kehadiran kamu, tapi lebih aku tuh lagi ada masalah keluarga, Bon. Setelah aku pikir, ternyata aku membutuhkan saudara aku satu-satunya di rumah ini. Satu lagi, aku nitip Bagas ya. Bahkan kalau aku udah nggak ada di dunia ini lagi. Apa kamu ngomong gitu sih? Gini loh, Bon. Nggak ngerti kenapa aku itu nyaman gitu. Aku berasa percaya, aman ketika Bagas sama kamu. Dan aku lebih percaya Bagas sama kamu daripada Bagas sama Erika. Pokoknya, aku minta sama kamu jagain Bagas buat aku. Ya. Aku nggak percaya sama omongan kamu, Mbak. Nggak mungkin Mas Benny nitipin Bagas sama orang yang sama sekali nggak pernah ngurusin Bagas. Aku yang ngurus Bagas dari kecil dengan tangan aku sendiri. Jadi tolong kamu jangan ngarang-ngarang cerita, karena aku juga nggak akan pernah nyerahin Bagas ke kamu. Bagas itu anak aku, Mbak. Aku yang berhak atas Bagas. Selama ini kamu juga nggak pernah baik sama Bagas, kan? Kamu selalu jelek-jelekin dia. Iya kan? Itu semua wasiatnya Benny. Itu semua fakta dan kamu harus ngejalanin itu semua, Rika. Erika! Berani kamu sama aku? Aku nggak akan kasar sama kamu kalau kamu nggak kasar sama aku duluan. Sekali lagi aku ingetin ya, kamu nggak bisa seenaknya sama aku karena aku nggak akan diam aja. Oh, mentang-mentang sekarang udah gak ada Benny, sekarang kamu berani sama aku ya? Sikap aku ke kamu nggak ada hubungannya dengan ada atau nggak ada Mas Benny. Selama ini aku tuh baik sama kamu. Kamu nggak pernah menghargai aku. Kamu selalu mencari kesalahan aku. Selama ini aku diam aja sama kamu, tapi sekarang aku nggak bisa kayak gitu.
Apa omongan Mbak Bonita benar? Kalau benar, kenapa kamu setega ini sama aku, Mas? Apa bakti dan cinta aku selama ini gak cukup buat kamu? Bahkan aku selalu maafin semua kesalahan kamu. Saat orang-orang terdekat aku melarang aku buat maafin kamu. Setelah kepergian kamu, saat ini cuma Bagas yang aku punya. Dan kamu tega mau misahin aku sama Bagas. Aku gak akan pernah bisa jauh dari Bagas. Dan gak tahu apa jadinya hidup aku tanpa Bagas. Mas Benny. Kak, aku nggak mau lihat tangisan kamu. Kamu harus bahagia, meskipun tanpa aku. Kamu harus janji sama aku. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia, meskipun tanpa aku. Aku gak mau bahagia sama kamu. Aku mau kita bahagia sama-sama. Seperti janji kita, Mas. Mas, aku minta maaf. Aku gak sengaja nyelakain kamu. Aku minta maaf, Mas. Enggak. Aku cuma pengen lihat kamu bahagia. Mas Benny. Mas, kamu mau kemana, Mas? Mas. Mas Benny. Mas Benny. Jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin aku, Mas. Astagfirullah. Ternyata aku cuma mimpi. Rasanya nyata banget aku mimpiin kamu, Mas.